Para mahasiswa terus berjaga-jaga di halaman kampus untuk mencegah terjadinya penutupan terhadap kampus tersebut. Mereka terus mengadakan penjagaan terhadap kampus mereka hingga tidak jarang terjadi bentrokan kecil antara mereka dengan aparat. Pemerintah mengerahkan orang-orang bersenjata. Mereka akhirnya dievakuasi oleh para milisi, para pengawal revolusi, hingga para polisi menguasai halaman kampus. Selama penjagaan itu, salah seorang mahasiswa yang terus berjaga adalah Mr. Bahri. Malam itu berlalu dengan perasaan gelisah, seperti halnya kesenangan semu dari peristiwa semacam itu. Ketika kami duduk saling berdekatan satu sama lain, sambil bercengkrama menebar tawa, saling bertukar informasi atau cerita. Terkadang juga memperbincangkan tentang malam-malam yang hangat, serta menyenangkan yang pernah kami lalui. Dia berdiri sendirian di sebuah sudut yang agak gelap, menyandarkan tubuhnya ke sebuah pohon. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanyaku kepadanya. Dia menunjukkan senyum dewasa dan kemudian berkata, "Tidak ada, Profesor. Menurutmu, aku sedang memikirkan apa?" Lalu dengan pelan, aku berkata, "Mr. Bahri, yang aku pikirkan sekarang semakin tidak relevan. Sangat tidak relevan. Aku berpikir bahwa aku akan pulang, mengambil sebuah buku yang bagus, dan mencoba untuk membiarkan mata dan tubuhku beristirahat." Aku tahu bahwa aku telah mengejutkan dia. Akan tetapi, aku juga telah mengejutkan diriku sendiri. Aku merasa setiap hal yang terjadi secara tiba-tiba seolah bukan karena perjuanganku. Akhir-akhir ini kehebohan perkelahian terjadi hampir di seluruh tempat di negeri ini. Apakah penting bagiku mengetahui siapa yang menutup universitas? Apakah itu para mahasiswaku dari sayap kiri atau para mahasiswa muslim lainnya? Bagiku, yang penting universitas tidak seharusnya ditutup dengan alasan apapun. Universitas seharusnya dibiarkan sebagaimana fungsinya, bukan dijadikan sebagai ajang pembantaian terhadap kekuatan politik yang berbeda haluan. Akan tetapi, aku harus menghabiskan waktu yang cukup lama, sekitar 17 tahun lebih, untuk mengerti dan merumuskan pengertian ini. Untuk sementara waktu, aku pulang ke rumah. Sesaat setelah itu, pihak pemerintah merencanakan untuk menutup beberapa perguruan tinggi. Mereka mengusir para dosen, mahasiswa, dan para staf kampus. Beberapa orang mahasiswa mati terbunuh atau dipenjara, sedangkan yang lain melarikan diri. Universitas Teheran menjadi tempat bagi sekian banyak kekecewaan, kesedihan, dan sakit hati. Aku tidak pernah melakukan kesibukan lagi, sama sekali. Aku juga tidak pernah memberikan kuliah seperti yang terjadi pada awal-awal revolusi. Pada suatu hari, di musim semi tahun 1981, aku masih bisa merasakan hangatnya matahari dan sejuknya pagi di pipiku. Aku menjadi tidak lagi relevan. Hanya setahun setelah kembali ke negaraku, kotaku, tempat tinggalku, aku menemukan kenyataan bahwa surat keputusan yang sama yang telah mengubah satu kata Iran menjadi Republik Islam Iran telah membuatku dan semua orang menjadi tidak relevan lagi. Aku telah mencoba untuk berbagi nasib dengan yang lain. Akan tetapi, semua itu tidak ada artinya, tidak akan mampu menolong dan memperbaiki nasib kami.